Salam saudara, selamat pagi. Kita bertemu kembali dalam renungan pagi. Pagi ini saya memberikan suatu cerita. Ada seorang bapak yang kaya. Dia sangat gemar atau hobi untuk melihara anjing. Dia memiliki banyak anjing. Ada salah satu di antara anjing itu dia paling menyukai karena dia cinta sekali dengan anjing ini. Karena anjing ini baik, terlatih, bagus, bahkan dia punya banyak prestasi di mana ada perlombaan selalu juara yang terbaik. Bapak ini sangat cinta sekali. Tiba-tiba suatu saat anjing ini hilang. Saudara, ketika tahu anjing ini hilang, bapak ini benar-benar mengalami suatu yang buat dia shock, dan dia tidak tinggal diam, dan dia berusaha untuk mencari. Bahkan berapa lama dia tidak menemukan anjing itu. Saudara, karena dia orang kaya, dia memiliki uang gitu ya saudara, maka dia tidak tanggung-tanggung, tidak eman-eman gitu ya. Dia mengumumkan barang siapa yang bisa atau menemukan anjing yang dia cintai itu, maka dia akan mendapatkan hadiah. Tidak tanggung-tanggung dia sebutkan hadiah itu. Dia berikan rumah siapa yang menemukan anjing yang dia cintai. Anjing ini bukan anjing yang biasa saudara, karena anjing ini benar-benar yang dia cintai. Karena anjing ini benar-benar anjing yang bukan anjing biasa, tetapi dia juga memberikan suatu berkat bagi bapak ini juga gitu ya. Karena di anjing ini selalu memberikan prestasi ketika juara perlombaan di mana-mana sampai ke luar negeri gitu ya. Saudara, ketika anjing ini hilang, bapak ini tidak tanggung-tanggung. Siapapun yang menemukan, maka akan mendapatkan hadiah. Dan dia sebut, kalau menemukan, maka akan diberikan hadiah rumah. Ketika seseorang mendengarkan itu, saudara pasti langsung bergegas untuk mencari. Betul? Karena bukan karena anjing, coba ketika bapak ini mengumumkan gitu ya, di kota-kota di desa kita lah contoh, diumumkan anjing saya hilang, siapa yang menemukan anjing saya, dikasih foto, dikasih penjelasan ciri-cirinya. Cuma berkata itu saja, orang gak peduli, gak ngurus gitu ya. Tapi ketika dia jelaskan barang siapa yang menemukan, maka akan dapat hadiah rumah. Saya percaya semua kota sak desa itu ya pasti berbondong-bondong untuk mencari. Kenapa? Bukan karena anjingnya, hadiahnya itu loh, rumah. Betul atau iya? Gak ada pilihan. Ya betul, ya iya, betul kan? Saudara, orang akan melihat bukan karena anjingnya, tapi suatu hadiahnya. Apa? Rumah. Pagi ini saudara, itu hanya cerita. Dan ketika ada seorang menemukannya itu, diberikanlah rumah itu. Yang lainnya, aduh nyeselnya ampun, kenapa bukan aku. Tapi yang menemukan itu, bahagianya luar biasa. Pagi ini kita kembali, kita baca firman Tuhan yang ada di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Adik saudara, perhatikan ini. Itu hanya cerita saudara, tapi petik positifnya. Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Saudara perhatikan bicara tentang hidup. Setiap orang di sini siapa yang mau hidup? Saya mau tanya, pasti semuanya mau.
Semuanya, tidak ada yang tidak. Semua mau hidup. Kalau saudara mau hidup, hanya satu. Siapa? Hanya di dalam Yesus Kristus. Dan Tuhan berkata, cari aku, maka kamu akan terima kehidupan. Karena apa? Karena Yesus itu sendiri adalah kehidupan. Gak ada yang lain. Sekali lagi, kalau saudara ingin hidup, saya tahu kita semuanya ingin hidup. Kalau saudara fokus bicara tentang hidup, siapa yang mau hidup? Rumah tangganya mau hidup, bisnisnya mau hidup, masa depan kita mau hidup, anak kita dalam masa depannya hidup. Bisa. Kehidupan itu akan diberikan dan kita akan terima ketika kita bertemu kehidupan itu. Siapa? Hanya di dalam Yesus Kristus. Karena dialah sumber hidup itu. Maka hari ini berkata jelas firman Tuhan. Perusahaanmu mau hidup kembali, dia bilang, cari aku, kamu akan bertemu kehidupan itu. Kalau keluarga kita mau hidup, cari kehidupan, bukan cari masalah, bukan dicari-cari siapa yang salah, tidak. Mau hidup lagi dalam keluargamu, cari siapa? Kehidupan itu, sumber yaitu Tuhan. Masa depan anak-anak kita mau jadi baik, hidup mereka jadi baik, ada kehidupan, ada jaminan yang baik. Kita sebagai orang tua, kita harus cari Tuhan. Biar sumber kehidupan itu akan mengalir atas ke anak-anak kita. Anak-anak muda, masa depanmu ingin menjadi baik dan masa depanmu jadi hidup. Engkau harus, peganganmu adalah Tuhan Yesus. Maka hidupmu sepanjang masa depanmu akan ada banyak kehidupan akan mengalir. Amin. Amin. Biar firman Tuhan yang sangat sederhana ini akan memberkati setiap kita. Jelas dikatakan, kehidupan kita mau hidup. Pagi ini bicara sangat gampang kalau kita mau hidup. Masa depan kita hidup, keluarga kita hidup, bisnis kita hidup, aspek kehidupan kita akan hidup. Sangat gampang ketika kita ada atau bertemu sumber kehidupan itu, yaitu Yesus Kristus. Pasti kehidupan itu akan mengalir. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, selamat beraktivitas.